Sangat besar anugerah-Mu memberi aku. Shalom, selamat pagi anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Dan pagi ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kembali kita diberikan kesempatan dari Tuhan untuk memperingati salah satu momen yang sangat istimewa bagi kita anak-anak Tuhan, yaitu memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang kita kenal dengan hari Jumat Agung. Mari anak-anak, kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan momen yang sangat istimewa ini, momen yang sangat penting ini bagi kita semua. Kita bersatu di dalam doa, kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pagi ini kembali Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memperingati salah satu momen yang sangat istimewa bagi kami anak-anak Tuhan. Kami kembali diberikan kesempatan untuk memperingati hari kematian-Mu ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami memohonkan pertolongan dari-Mu ya Tuhan, agar kiranya kami dapat benar-benar memahami apa yang Tuhan sudah lakukan dengan kematian-Mu di kayu salib bagi kami semua umat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh rangkaian renungan pada pagi ini ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, mari kita sebelum sama-sama mendengar satu bagian renungan firman Tuhan, kita menaikkan satu lagu pujian, Sangat Besar Anugerah-Mu, mengikuti video yang berikut ini. Sangat besar anugerah-Mu memberi aku selamat. Hilanglah jiwaku dulu di jalan yang sesat. Berjanjilah Tuhan yang baik, kekallah sabda-Mu. Bagiku Tuhanlah perisai sepanjang umurku. Lewat bahaya dan jerat, jiwaku telah datang. Oleh anugerah-Ku selamat dan jiwaku tenang. Ya Tuhan, bila hamba-Mu ajalnya telah dekat, anugerah-Mu itu memberi sentosa dan suka. Anak-anak, kita akan sama-sama merenungkan kembali bagaimana peristiwa kematian Tuhan Yesus yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi begitu besar artinya dan dampaknya bagi kita, anak-anaknya yang percaya. Mari anak-anak, kita diberikan kesempatan untuk bisa melihat kembali yang melalui satu video yang akan ditayangkan berikut ini. Anak-anak boleh mempelajari kembali bagaimana Tuhan Yesus menderita sampai akhirnya Dia mati di kayu salib, dengan mengikuti video berikut ini yang berdasarkan Markus 14 dan 15. Mari anak-anak simak baik-baik video berikut ini.
Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus,
ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Bagaimana anak-anak setelah mengikuti video tadi kita bisa melihat kembali ya bagaimana penderitaan demi penderitaan Tuhan Yesus terima ya dengan ikhlas. Tuhan Yesus jalani dengan tulus, dengan sepenuh hati. Gak sekalipun kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu mengeluh. Mungkin kalau kita manusia ya cuaca panas aja seperti yang belakangan ini suka mengeluh. Aduh panas sekali, aduh begini sekali, aduh begitu sekali gitu. Atau mungkin kalau ada yang sulit saja sedikit ya yang terjadi dalam hidup kita ya mungkin ada bahkan anak-anak ketika mengerjakan soal yang sulit, sulit sekali sih gitu. Jadi malas mengerjakannya. Jadi surut keinginan, jadi berkurang keinginan untuk menyelesaikannya gitu, berhenti di tengah jalan. Tapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Yang dia terima itu juga bukan main-main ya penderitaannya. Tubuhnya sampai terluka berdarah-darah, dia diludahi, ya kemudian dipasangkan mahkota duri di kepalanya ya anak-anak. Anak-anak tahu duri kan pasti ya. Nah bagaimana luka-luka yang dia alami dan bahkan sampai tangan dan kakinya dipaku di kayu salib dan akhirnya dia mati di kayu salib. Dia jalani semua itu dengan sepenuh hati karena menyadari bahwa itulah satu-satunya jalan keselamatan untuk menebus dosa-dosa kita. Karena semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, pertama sekali hubungan manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Ya, tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa di dunia ini ya anak-anak, termasuk Miss, orang tua di rumah, anak-anak semua manusia yang di dunia ini tidak ada yang tidak berdosa. Semua berdosa dan upah dosa adalah maut. Dan karena Allah begitu mengasihi semua manusia, Allah tidak ingin manusia menuju kepada hukuman yang kekal atau maut tadi. Dia begitu mengasihi kita semua anak-anak sampai dia mengirimkan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Mungkin ketika bulan 12 datang kita ceria menyambut Natal, memberikan penampilan yang terbaik, berbaju baru ya, berdandan yang cantik, kemudian melakukan penampilan-penampilan di panggung. Nah, bagaimana pada saat momen Jumat Agung hadir dalam hidup kita? Seperti pada saat ini. Apa yang harusnya kita lakukan? Kita sudah sepatutnya merenungkan kembali semua kesalahan, semua dosa yang sudah kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan, membuat Tuhan sedih. Anak-anak boleh mengingat kembali. Apakah selama ini sering melawan orang tua? Apakah selama ini masih sering berbohong? Apakah selama ini masih sering malas-malasan? Apakah selama ini masih sering berucap kata-kata yang tidak pantas? Dan masih banyak hal lainnya yang membuat
bagaimana kematiannya di kayu salib menjadi satu anugerah keselamatan bagi kita. Mau nggak kita menerimanya? Mau nggak kita meninggalkan dosa-dosa kita dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sehingga pada waktunya nanti kita boleh bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan Allah. Kita menjadi bagian dalam kerajaan Allah, ya, dan kita lepas dari hukuman maut. Menjadi satu ayat pendukung untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Roma 5 ayat 8. Kita baca bersama. Miss baca dari tempat ini, anak-anak silakan buka Alkitabnya dan baca di rumah. Kita mulai. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang begitu baik, Bapa yang telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, kepada kami, yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih untuk kematian-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena keinginan-Mu begitu besar untuk melepaskan kami dari hukuman maut. Kami tahu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang sering sekali mengecewakan hati Tuhan, yang sering sekali tidak taat kepada perintah Tuhan. Kami mungkin telah melukai hati orang tua kami di rumah dengan berkata-kata yang tidak pantas, dengan berbohong, dengan bermalas-malasan, bahkan kepada siapa saja yang hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mungkin sering sekali berbuat salah. Kami tahu dengan berbuat demikian kami juga mengecewakan hati Tuhan. Kami juga bersalah kepada-Mu ya Tuhan. Bahkan kami juga sering menduakan Tuhan. Kami mungkin bermalas-malasan untuk mengikuti ibadah. Kami mungkin bermalas-malasan untuk berdoa. Dan kami lebih memilih kegiatan-kegiatan lain yang mungkin jauh lebih menarik bagi kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, hati kami diubahkan. Dengan kematian-Mu, kami diingatkan ya Tuhan, bahwa anugerah keselamatan hanya kami bisa dapatkan dari Tuhan Yesus saja. Tolonglah kami ya Tuhan, terutama anak-anak-Mu yang masih sangat kecil ini ya Tuhan, untuk boleh terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih sekali lagi ya Bapa untuk kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Biarlah mulai saat ini ya Tuhan, kami semakin diubahkan, hati kami menjadi semakin lekat kepada Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah menebus dosa-dosa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, sebagai penutup untuk renungan kita pada pagi hari di hari Jumat Agung ini, Miss ingin mengajak semuanya untuk menaikkan satu lagu pujian kembali untuk Tuhan, untuk Dia yang telah mati bagi kita, untuk Dia yang telah menjadi sahabat bagi kita semua. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu.